Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan masuk ke materi baru, yaitu persamaan trigonometri. Tetapi sebelum kita belajar persamaan trigonometri, kalian harus tahu dulu materi prasyarat untuk materi ini. Materi prasyarat ini sudah kalian pelajari dulu waktu kelas 10, tapi akan ibu ulang lagi agar nanti kalian lebih mengerti lagi dalam mengerjakan soal persamaan trigonometrinya. Materi prasyarat pertama yang harus kalian pahami adalah tabel sudut istimewa, yang mana nanti sudut istimewa ini harus kalian hafalkan, yaitu dimulai dari 0, 30, 45, 60, dan 90. 5 buah ini adalah sudut istimewa di kuadran 1. Kemudian kita harus tahu berapa nilai dari sin, cos, dan tangennya. Nah, untuk membuat tabel sudut istimewa, cara yang paling mudahnya adalah kita mulai dulu dari sin 0. Jadi ini sin 0 adalah 0, kemudian sin 30 adalah setengah, sin 45 adalah setengah akar 2, sin 60 adalah setengah akar 3, dan sin 90 adalah 1. Kemudian untuk cosnya kita tinggal membalikkan nilai dari sin ini saja. Jadi kita mulai dari 1, berarti cos 0 adalah 1. Kemudian ini setengah akar 3. Berikutnya setengah akar 2. Kemudian berikutnya adalah setengah. Dan terakhirnya adalah 0. Jadi antara sin dan cos ini nilainya sama, cuman posisinya saja yang berbeda. Jadi untuk cos ini kita tinggal mengulang nilai dari sudut istimewa sin, tetapi kita mulai dari 90-nya. Kemudian untuk tan-nya ini tinggal kalian bagi. Tan itu adalah sin per cos. Jadi kita tinggal bagi sin dengan cos. Jadi untuk mendapatkan tan 0 tinggal kita bagi sin 0 dengan cos 0. Berarti 0 dibagi 1 adalah 0. Setengah dibagi setengah akar 3 adalah 1 per akar 3, jadi setengahnya habis, sehingga yang tinggal nanti 1 per akar 3. 1 per akar 3 itu sama dengan 1/3 akar 3. Kemudian ini setengah akar 2 dibagi setengah akar 2 berarti adalah 1. Setengah akar 3 dibagi setengah adalah akar 3, dan 1 dibagi 0 adalah tak hingga. Nah, inilah tabel sudut istimewa di kuadran 1. Di kuadran 1. Di K1 di sini adalah kuadran 1. Nah, kemudian materi prasyarat kedua yang harus kalian ketahui adalah kuadran. Jadi nanti untuk trigonometri ini kuadran atau daerahnya ada 4, yang mana nanti dibatasi oleh ini adalah sudut 0 derajat, ini adalah 90 derajat, ini adalah 180 derajat, ini 270 derajat, dan yang ini adalah 360 derajat. Nah, ini dibatasi oleh sudut kelipatan 90 derajat. Nah, ini namanya adalah kuadran 1, yaitu sudutnya dari 0 derajat sampai 90 derajat. Kemudian ini adalah kuadran 2 atau daerah kedua, itu adalah antara 90 dan 180 derajat. Ini adalah kuadran 3 antara 180 sampai 270, dan ini adalah kuadran keempat dari 270 sampai 360. Nah, apa gunanya kuadran ini? Kuadran ini nanti gunanya adalah untuk mengetahui di manakah letak sudut yang akan kita cari nilai trigonometrinya. Apakah itu sin, cos, atau tangen. Karena yang kita hafalkan di tabel sudut istimewa itu hanya sampai 90 derajat. Jadi sampai kuadran 1. Nah, bagaimana cara mencari nilai trigonometri untuk kuadran 2, kuadran 3, dan kuadran 4? Kita lihat di sini. Untuk kuadran 1, di sini semuanya positif. Untuk di kuadran 2 yang positif itu hanya sin. Di kuadran 3 yang positif hanya tan. Dan di kuadran 4 yang positif itu adalah cos. Kemudian masing-masing kuadran ini mempunyai rumus. Untuk kuadran kedua, ini rumusnya adalah 180 dikurang alfa. Kenapa 180 kurang alfa? Karena di kuadran inilah sudutnya kurang dari 180. Jadi untuk mudah mengingatnya, rumusnya ini tinggal 180 kurang alfa. Karena ini adalah daerah yang kurang dari 180. Kemudian untuk kuadran ketiga, ini rumusnya adalah 180 ditambah alfa. Kenapa? Karena di kuadran 3 ini sudutnya lebih dari 180.
Kemudian di kuadran keempat ini rumusnya adalah 360 dikurang alfa, karena di kuadran inilah sudutnya yang kurang dari 360 derajat. Nah, gunanya apa? Nanti kita akan menggunakan kuadran ini untuk mencari nilai sudut-sudut trigonometri. Contohnya, misalnya kita ingin mencari nilai dari sin 120 derajat. Nah, caranya adalah pertama kita tentukan dulu 120 derajat ini berada di kuadran berapa. Nah, 120 derajat berada di kuadran kedua, karena 120 itu terletak antara 90 dan 180. Kemudian kita lihat di kuadran kedua ini rumusnya apa? Rumusnya adalah 180 dikurang alfa. Nah, alfanya berapa? Itu adalah 60, karena 180 kurang 60 kan sama dengan 120. Nah, inilah yang kita ambil. Jadi sin 120 itu nilainya sama dengan sin 60 derajat. Kemudian kita lihat apakah positif atau negatif. Di kuadran kedua yang positif itu adalah sin, berarti di sini adalah positif. Kemudian sin 60 nilainya berapa? Kita lihat pada tabel kita, ini adalah nilainya setengah akar 3. Jadi sin 120 nilainya juga adalah setengah akar 3. Contoh berikutnya, misalnya kita ingin mencari nilai dari tan 330 derajat. Nah, kita lihat dulu 330 derajat itu berada di kuadran keberapa? 330 berada di kuadran keempat. Kemudian di kuadran keempat rumusnya apa? 360 dikurang. 360 dikurang berapa jadinya 330? Itu adalah 30 derajat. Sehingga nanti tan 330 ini sama nilainya dengan tan 30. Kemudian kita lihat di kuadran keempat ini yang positif adalah cos. Yang dimintanya adalah tan, berarti tannya negatif. Nah, kita lihat di tabel kita tan 30 nilainya berapa? Sepertiga akar 3, berarti ini jawabannya adalah min sepertiga akar 3.